Oke, shalom, silakan duduk. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sekali lagi saya juga mengucapkan Sinian Kuailo, ya, Senti Chen Kang, Wan Se Dui, ya, Kung Si Facai. Ya, kita dalam suasana Imlek. Nah, Imlek ini mencerminkan apa yang Anda terpikirkan dengan kata Imlek ini, ya. Angpau ya. Ya, tapi di luar angpau sebenarnya maknanya adalah keluarga ya. Jadi kalau kita bicara Imlek ini adalah keluarga berkumpul bersama-sama. Ya, anak-anak yang dari mana kumpul bersama-sama. Nah, disitulah kita melihat bagaimana pentingnya keluarga ya. Baik itu keluarga yang harmonis, keluarga yang enggak akur gimana pun, Imlek itu merupakan satu momen di mana kita semua bisa berkumpul bersama-sama ya. Tema kita pada hari ini adalah tentang revival dan hati yang berkobar, itu secara tema di bulan Februari. Khususnya pada hari ini kita akan belajar tentang kasih kepada keluarga dan saudara seiman ya. Satu tema yang menurut saya sesuatu yang mungkin sederhana. Ya, kasih kepada keluarga dan saudara seiman, semua udah tahu, betul nggak orang Kristen? Tetapi saya percaya ini maknanya begitu dalam. Kalau kita perhatikan kenapa ya, kasih itu dimulai dari keluarga, dari saudara seiman, baru ke semua orang. Ya, nah ini kita akan belajar ayat yang kita akan baca dari Roma 12 ayat 9 sampai dengan 11 ya. Saya mengajak kita semua untuk sama-sama membaca 3 ayat ini. 3, 2, 1. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, ini satu ayat yang saya pikir boleh mendasari kita tentang arti revival. Ya, nah revival itu dimulai dari mana Bapak Ibu Saudara sekalian? Jadi kalau dengar kata revival, kebangunan, kebangkitan, ya, kesegaran. Nah, khususnya kesegaran rohani itu dimulai dari mana? Ya biasa kalau kita terpikir kata revival ya, itu yang biasa terpikir adalah KKR, betul nggak? Kebangunan rohani, kebaktian besar, ya mungkin ada pembicara-pembicara yang luar biasa datang. Nah itu yang kita bicara tentang revival, ya bisa di gereja, bisa di satu kota, di satu bangsa, ya. Tapi saya mau ngajak kita semua melihat bahwa revival yang sesungguhnya itu harus dimulai dari rumah. Kenapa dimulai dari rumah? Ya. Kenapa api kasih itu harus startingnya dari rumah? Kesaksian hidup yang benar itu harus mulai dari rumah. Karena rumahlah merupakan satu tempat di mana itu tempat yang paling otentik. Tempat yang paling benar-benar murni untuk kita bisa menguji tentang kasih itu. Ya, dari ayat yang tadi kita baca, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Nah kasih ini banyak sekali kalau kita bicara orang Kristen memang ciri khasnya kasih ya. Tapi kita melihat banyak misalnya di gereja dimanapun juga ya. Kasih itu apa benar-benar kasih tulus. Ya. Nah kasih yang pura-pura itu gak kelihatan gitu loh ya. Tapi di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian ya, Anda bisa tahu. Betul gak? Orang yang paling tahu kita benar-benar mengasihi, orang yang benar-benar merasa dikasihi itu hanya di rumah. Yang setiap hari ketemu ya, setiap hari berinteraksi. Makanya inilah yang kita harapkan ya, bahwa kalau kita bicara tentang tadi kata revival ya, itu harus dimulai dengan di rumah. Mengapa kasih harus dimulai dari rumah baru ke tempat lainnya? Ya. Karena kita tahu bahwa rumah itu merupakan satu keluarga. Dan keluarga itu diciptakan oleh Tuhan.
Satu lembaga yang pertama kali diciptakan oleh Allah di dalam dunia ini. Ya, berarti biasanya yang pertama itu yang paling penting, yang paling istimewa. Kenapa penting? Karena melalui keluargalah kita mengenal pertama kali kasih itu. Ya, seorang bayi yang lahir, dia mengenal kasih itu dari orang tuanya, dari mamanya, dari papanya. Melalui keluargalah sebenarnya ya, setiap orang bisa mengenal Allah yang penuh kasih itu seperti apa. Karena Allah itu Allah yang abstrak, yang gak kelihatan. Bagaimana seorang anak bisa mengenal kasih Allah kalau dia tidak merasakan kasih daripada kedua orang tuanya? Ya, inilah salah satu maksud yang Tuhan izinkan kita ada di dalam keluarga itu. Ya, semua harus start dari keluarga. Karena kenyataannya banyak sekarang orang yang sukses di dalam pekerjaannya. Sangat dikagumi, sangat dihormati di pekerjaannya. Sangat disayangi ya di dalam pelayanannya, di gereja, di persekutuan, dimanapun ya dia melayani. Tapi di rumah dia tidak dihormati, dia tidak disayangi. Bahkan dia tidak disukai. Nah, ini sesuatu yang sangat ironis Bapak Ibu ya. Karena ternyata revival di rumah, kasih yang di rumah itu ternyata lebih sulit daripada kasih yang di luar. Kenapa sulit? Kenapa sulit untuk bisa saling mengasihi di dalam rumah dan mudah untuk kita bisa mengasihi di luar rumah? Salah satu yang paling sering ya adalah karena di rumah kita tidak mendapatkan pengakuan. Kita tidak mendapatkan pujian. Kita tidak mendapatkan penghormatan. Ya udah memang seharusnya demikian. Nah, setiap orang yang membutuhkan ya hal seperti di luar, waduh terima kasih, Anda sungguh luar biasa, waduh kalau enggak Anda tuh, benar enggak? Ah itu langsung terisi. Sehingga akhirnya banyak orang ya, yang setiap hari Minggu ke gereja, Senin ya ada care group, Selasa ada doa, ya Rabu, Kamis, Jumat, semua di gereja. Karena merasa dirinya penting, merasa dirinya berharga. Sedangkan di rumah, enggak. Ya, jadi boleh dikatakan maaf ya enggak semuanya seperti itu ya. Bukan salah juga ke gereja enggak. Tapi kalau itu sesuatu yang merupakan bentuk daripada pelarian, mendapatkan kasih dan memberikan kasih, nah itu sesuatu yang keliru. Ya, Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya. Kita punya Roh Kudus yang memiliki kuasa. Dan kita harus menjadi saksi di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya kalau lihat dari petanya itu menunjukkan Yerusalem, Yudea, Samaria dan dari yang paling awal. Nah, demikian pula kita harus merenungkan. Sekarang kita melihat rumah kita itu seperti apa? Keluarga kita tuh seperti apa? Ya. Allah merencanakan setiap manusia itu berbahagia melalui keluarga. Rencana Allah akan digenapi melalui keluarga. Jadi keluarga merupakan sumber kebahagiaan daripada manusia. Itu rencana Allah. Gak ada manusia yang bisa berbahagia di luar daripada keluarga. Itu rencana Tuhan. Tapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Keluarga itu menjadi neraka. Keluarga menjadi sumber penderitaan. Keluarga menjadi sumber daripada konflik-konflik yang terjadi. Betul gak? Anda coba pikirkan, Anda merasa paling sakit hati, Anda merasa paling banyak kesal, marah, benci, sebel. Itu di mana? Di rumah atau di luar? Di rumah. Dengan siapa? Dengan orang yang paling dekat. Dengan orang yang paling Anda sayangi. Nah ini satu ironis. Ya makanya kenapa kita butuh revival ini. Karena sebenarnya rencana Allah yang begitu luar biasa
ternyata iblis juga punya rencana yang juga sama luar biasa jeleknya. Untuk memecah belahkan keluarga. Keluarga-keluarga yang berantakan itu kan membuat gereja juga gereja yang rontok. Gereja yang tidak sehat. Banyak problem di dalam gereja. Kenapa? Karena keluarga-keluarga yang tidak sehat juga. Ya, jadi revival di rumah itu bicara tentang suami yang juga bisa mengasihi istri. Istri yang bisa menghormati suami. Anak-anak yang bisa menghormati orang tuanya. Dan orang tuanya yang bisa mengasihi, menaungi anak-anaknya. Inilah sesuatu hal yang sangat simpel Bapak Ibu. Ya. Jadi sekali lagi kita melihat bahwa penting sekali untuk kita kembali kepada satu core yang penting. Ya, saya sebagai seorang konselor, keluarga, pernikahan, makin kesini makin melihat banyak sekali orang yang konseling itu. Bermasalah. Ya. Suami, istri, orang tua dengan anak, mertua, menantu. Ya. Banyak sekali problemnya. Masalah perselingkuhan, masalah perceraian. Itu bukan lagi menjadi masalah yang aneh. Sepertinya udah jadi masalah yang umum. Dan bukan di luar gereja. Bahkan di dalam gereja sebagai orang Kristen, anak Tuhan juga banyak. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan Bapak Ibu. Ya, bahwa ternyata makin kesini itu konsep keluarga itu makin berat. Padahal kalau dipikir ya, kondisi ekonomi keluarga sekarang dibandingkan dulu itu jauh lebih baik. Ya, saya membayangkan dulu orang tua kita, aduh kerja keras ya. Kalau kita dengar cerita-cerita itu, aduh ada yang jualan apa di pinggir jalan, ada sampai benar-benar tuh bisa sukses gitu. Sekarang ya, boleh dikatakan kita masuk ke dalam ekonomi yang lumayan. Anak-anak tidak perlu menderita dalam tanda petik seperti dulu. Tetapi juga ya, karena dulu menderita orang tuanya, maka sekarang saya nggak mau anak saya menderita. Terlalu dimanja, terlalu semua diprotek, semua disediakan. Jadilah generasi-generasi yang lembek, generasi yang tidak ada daya juang. Jadi bukan salah anak-anak, bukan salah generasi. Mungkin kita perlu melihat juga bahwa dalam mengasihi anak pun, ya, banyak orang tua tuh semuanya sayang sama anaknya, tapi tidak sehat. Tidak benar caranya ya. Makanya kita perlu melihat sekarang nih, kebutuhan emosi itu lebih penting daripada yang lainnya. Dulu tuh gak penting, yang penting bisa makan aja udah syukur, udah untung. Ya, bisa sekolah aja itu luar biasa. Sekarang bisa makan, bisa sekolah tuh biasa. Tapi masalah kesehatan mental. Banyak yang stres, banyak yang depresi, banyak yang bunuh diri. Banyak yang kecanduan narkoba, kecanduan game, kecanduan macam-macam. Ya, ini bicara tentang masalah-masalah. Makanya saya dulu background saya tuh teknik kimia ya, saya gak kepikir. Tapi saya merasa keluarga saya juga dulu banyak problem. Saya sendiri menikah dengan istri saya juga banyak masalah yang kita gak mengerti. Sama-sama anak Tuhan, sama-sama pelayanan, ya, tapi banyak luka. Banyak hal-hal yang membuat kita nih konflik yang tidak pernah berkesudahan. Makanya di usia 40 tahun lebih saya belajar konseling, ya, dan saya sekarang menjadi seorang konselor. Ya, di sini kita juga Pak Pendeta kita, Pak Yanto, ini juga seorang konselor, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, jangan sia-siakan. Ya, kalau Anda punya masalah, punya apa, silakan. Pak Anton udah konselor nasional ya Pak ya. Oke, jadi balik lagi tadi revival harus mulai dari rumah. Anda pikirkan kondisi rumah Anda ini menyenangkan, membanggakan, menyedihkan, ya, atau seperti apa? Tapi apapun kondisinya, saya percaya Tuhan punya rencana. Ya. Karena apa? Karena Allah sendiri menunjukkan ya, pada saat Allah mengasihi seisi dunia ini, Dia mengirimkan Tuhan Yesus ke dalam dunia.
enggak sebagai raja langsung ya, tapi melahir melalui sebuah keluarga. Bukan keluarga yang terhormat, kaya raya dan terpandang. Keluarga tukang kayu, sederhana. Ya. Nah, ini menunjukkan Pak, lahirnya juga bukan di tempat yang layak. Ini menunjukkan bahwa meskipun keluarga setiap kita ini tidak layak, tidak baik ya, tapi Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Itu yang kita boleh sama-sama aminkan itu. Sehingga melalui revival ini kita berharap ya bahwa kalau kita melakukan revival di dalam rumah-rumah ya, kita akan melihat bahwa akan ada kesatuan di dalam rumah tangga ini. Nah, kesatuan inilah salah satu yang kita bisa lihat. Ada revival itu dari satu, ada kesatuan enggak? Kesatuan itu bukan berarti sama. Bukan berarti uniform, ya. Tapi yang disebut dengan kesatuan itu adalah berbeda-beda, tapi saling melengkapi, saling menghargai, saling bisa kerjasama dengan segala perbedaan itu. Itulah yang disebut dengan kesatuan. Ya, banyak orang, bagaimana saya bisa bersatu? Kita ini sangat berbeda. Justru Tuhan menciptakan kita berbeda supaya kita ini beraneka ragam, saling bisa melengkapi, saling bisa menolong satu dengan yang lain. Maka itulah satu kesatuan atau unity. Ya, bahasa Chinese-nya ada dikatakan bahwa ya kesatuan itu merupakan satu power, ya, Tuan Cie Chiu Si Li Liang dikatakan ya. Itu artinya kalau keluarga yang bersatu ya, itu adalah satu kekuatan. Keluarga yang utuh ya, semua masalah bisa diatasi. Jadi kita lihat kembali bahwa firman Tuhan itu luar biasa. Yang tadi saya katakan, kasih itu gampang sekali dikatakan. Semua orang bisa ngomong kasih, tapi pada saat melakukannya itu gak mudah. Ya, jadi balik lagi, coba lihat di rumah kita masing-masing ada kesatuan enggak? Ya, saya dengan istri, saya dengan anak, saya dengan orang tua berbeda pasti, ya. Karena enggak ada orang yang sama di dunia ini. Jangankan suami istri, saudara kembar aja tuh berbeda. Ya, jadi jangan punya alasan gimana saya bisa bersatu, kami ini berbeda sekali. Ya, perbedaan bukanlah masalah. Yang membuat masalah itu adalah kalau saya berbeda berarti saya lebih benar, kamu yang salah. Saya lebih pintar, kamu yang lebih bodoh. Itu yang membuat jadi masalah. Ya. Nah, di dalam kesatuan ini ya kita bisa saling peduli. Ada kepedulian. Ya, kalau kita udah nggak bisa bersatu, lu gue istilahnya, ya nggak ada kepedulian. Kamu punya masalah itu masalah kamu, saya juga punya masalah. Awal menikah sangat peduli ya, tapi lama-lama menjadi cuek satu dengan yang lain. Tidak ada kepedulian lagi. Nah ini salah satu bentuknya, ya. Selain ada kesatuan, ada nggak kepedulian? Ya, kalau satu anggota bermasalah, yang lain tuh ikut merasakannya enggak? Itu ciri keluarga yang sehat, ya. Tapi zaman sekarang tuh dengan kesibukan, dengan apa tuh banyak sekali yang sudah tidak bisa saling peduli. Orang tua juga saking sibuknya, ya. Mungkin enggak peduli dalam arti peduli soal duit, soal sekolah, ya, soal uang, tapi nggak peduli kondisi ekonominya gimana. Makanya nggak heran kalau banyak orang tua keluarga yang sepertinya baik-baik, ya, tiba-tiba anaknya narkoba, tiba-tiba anaknya tuh, waduh, terlibat apa? Kenapa? Karena kurang perhatian, ya, uangnya banyak, rumahnya bagus, fasilitasnya lengkap. Tapi nggak punya
keintiman dalam hal emosional. Ya, jadi sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda yang orang tua ya, anak Anda zaman sekarang ini ya, ada satu kebutuhan yang paling besar yang seringkali tidak dipenuhi oleh anak-anak itu adalah apa? Waktu dan kebutuhan emosi. Waktu untuk ngobrol, waktu untuk curhat, waktu untuk menyatakan apa? Pergumulannya. Itu yang paling jarang. Ya. Zaman dulu juga sama nggak ada, tapi oke-oke aja. Ya, saya dulu juga orang tua saya nggak ada nyediain waktu seperti itu, benar nggak? Asal dikasih makanan aja udah bagus, bisa sekolah aja untung. Tapi sekali lagi ya, kita masuk dalam kondisi dunia yang makin lama itu makin berbeda dengan dulu, nggak bisa dibandingkan. Dulu anak 10, anak 12 nggak ada masalah. Sekarang anak cuma 2 ya. Do, re, mi. Anak 1, 2, 3 paling banyak. 4 aja udah kaya raya itu. Ya rata-rata 2 kan on average-nya ya punya anak. Itu udah struggle, udah susah. Kenapa susah? Karena anaknya lebih pinter. Tapi orang tua gak mau dikatakan bodoh, pengen lebih pinter. Ya betul gak? Anda kalau ada masalah nanyanya ke siapa? Ada masalah handphone aja, nanyanya ke anak. Aku dong. Bener gak? Ada apa nanyanya ke anak. Kalau mau makan aja sekarang, mau makan di mana? Nanya ke anak. Anak yang mutusin. Anak lebih pintar, udah tahu, restoran mana yang enak, yang mana tuh anak semua. Memang anak-anak sekarang ini lebih pintar. Yang kedua, ya kita sadari bahwa tekanan, pressure daripada lingkungan itu berat sekarang tuh. Ya, saya ya dulu sekolah itu menyenangkan loh. Kalau bicara sekolah tuh ya fun gitu loh. Aduh setelah belajar tuh main ya sama teman-teman, jajan apa semua. Kondisi sekarang anak-anak tuh berbeda sekali loh. Sekolah tuh udah dari TK SD aja itu backpack itu udah penuh. Bukunya tuh berat-berat. Udah pulang sekolah, udah capek, les. Les gambar, les Mandarin, les Inggris, les kungfu, les apa semua dilesin. Ya, jadi nggak ada waktu untuk bermain itu sangat kurang sekali loh anak-anak sekarang tuh. Otaknya diisi, semua intelektualnya hebat, tapi emosinya rapuh. Cepat marah, ya, cepat ini gitu loh. Nah ini balik lagi kondisi yang memang nggak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka dari situ peranan daripada orang tua sangat penting sekali. Bukan cuman mamah saja. Ya, zaman sekarang yang harus ngurus anak itu harus dua-duanya, papahnya, mamahnya. Kalau misalkan cuma salah satu, ya pasti anaknya bermasalah, pasti boleh dicek, ya. Karena memang berbeda, peran ayah dengan peran ibu tuh memang berbeda, ya. Oke, kita nggak masuk ke situ, tapi minimal ada kepedulian satu dengan yang lain, ya sehingga. Ya, dari kepedulian itu harus ada pengorbanan. Kasih tanpa pengorbanan itulah bukan kasih yang sesungguhnya. Kalau saya mengasihi orang karena saya juga memang menikmati dan saya suka, ya biasa. Tapi kalau saya mengasihi melakukan sesuatu, misalnya saya melakukan sesuatu buat istri saya yang saya nggak suka, baru itu namanya mengasihi. Ada pengorbanan, ada sacrifice. Itu yang Yesus ajarkan. Kalau benar-benar mengasihi ada pengorbanan. Ada sesuatu yang harus kita tanggung. Itu baru kasih yang sesungguhnya. Ya, sehingga dengan ada pengorbanan itu baru ada sukacita. Ada satu kebahagiaan yang sesungguhnya. Itu intinya. Ya, revival di dalam family, dalam keluarga itu kan terjadi ada kesatuan, kepedulian, pengorbanan dan sukacita. Dan sukacita atau kebahagiaan yang Tuhan rencanakan itu gak otomatis terjadi. Harus ada satu usaha, harus ada sesuatu yang kita lakukan. Itu baru kita bisa terjadi.
Ya. Mengapa api kasih redup? Kalau kita tahu bahwa itu sesuatu yang penting, itu bisa redup, bisa padam bahkan ya. Bisa udah nggak ada lagi. Ada 3 hal yang saya mau jelaskan ya pada pagi hari ini. Yang pertama tadi udah dijelaskan, kesibukan. Waduh ya, zaman sekarang itu rata-rata sibuk lebih daripada dulu ya. Dulu para ibu ya, wanita tuh biasanya ya di rumah, ngurus rumah tangga. Sekarang ya dengan kemajuan, dengan semua tuh banyak wanita-wanita yang lebih tinggi pendidikannya juga nggak mau jadi ibu rumah tangga. Jadi kerja itu nggak semata-mata cari duit, ya. Jadi sibuk dua-duanya kerja. Nah, sehingga balik lagi tadi ya masalahnya udah nggak punya waktu lagi buat anak, udah capek dua-duanya. Pulang kerja udah capek dua-duanya, nggak ada kesempatan lain untuk bisa ngobrol. Ini sesuatu yang paling banyak terjadi ya. Yang kedua adalah konflik yang tidak sehat. Konflik itu normal ya. Karena konflik terjadi untuk setiap orang yang dekat relasinya. Jadi jangan bilang kalau ada konflik itu jelek. Ya. Kalau ada konflik berarti hubungannya dekat. Kalau jauh boro-boro konflik sebodoh amat. Ya. Nah, yang jadi problem adalah cara mengelola konfliknya. Kalau ada konflik gimana menyelesaikannya. Itu yang penting, bukan konfliknya. Konflik itu bagus. Tapi cara menyelesaikan konflik bisa menyakitkan, bisa saling melukai. Itu yang membuat api menjadi padam, api menjadi redup di dalam keluarga. Dan yang ketiga adalah luka emosi, inner child. Ya, ini tanpa sadar namanya orang tua itu nggak pernah sekolah jadi orang tua. Betul nggak? Jadi dokter sekolah, jadi insinyur sekolah, jadi apapun ada sekolahnya. Jadi orang tua nggak sekolah. Ya jelas aja pada saat dia jadi orang tua ya tanpa sadar bukan sengaja loh. Melukai anak-anaknya juga. Dengan cara tujuannya baik, caranya yang mungkin gak pas. Karena dia juga gak belajar dari orang tuanya. Orang tuanya juga lihat dari orang tuanya lagi. Ya, nah ini sehingga satu fakta bahwa setiap orang itu punya luka. Misalkan lukanya tertolak, lukanya dibanding-bandingkan, lukanya tidak dihargai, lukanya minder, dan banyak hal. Nah ini yang kebawa di dalam pernikahan ya, sehingga pada saat menikah kalau ini belum dipulihkan akan sama juga terulang lagi. Ya saya kenapa jadi konselor, kenapa belajar konseling, saya juga menyadari bahwa ternyata saya dilahirkan, dibesarkan di dalam keluarga yang juga ternyata membuat banyak luka. Salah satu contohnya ya, saya dari kecil lihat orang tua saya berantem terus, ribut terus tiap hari. Itu menimbulkan satu ketakutan buat anak kecil itu. Ya, sehingga luka saya itu adalah nada tinggi. Takut dengan nada tinggi itu, ya. Nah, jadi dengan ini jadi akhirnya saya ingat waktu saya jadi direktur di satu perusahaan ya, dengar suara orang kan namanya pabrik ya, suara mesin ribut. Orang teriak-teriak tuh buat saya tuh tidak nyaman. Sangat-sangat gak nyaman. Jadi saya menghindar, ya. Tapi baru setelah konseling saya belajar bahwa sebenarnya bukan gak nyaman, tapi saya takut dengan nada tinggi. Saya menikah dengan istri saya ya. Istri saya kalau dia banyak kerjaan, panik, nadanya tinggi, otomatis. Nah dengan nada tinggi saya marah. Kenapa marah-marah? Istri saya tuh gak marah, cuma panik. Tapi karena saya marahin dia tambah panik, tambah tinggi lagi nadanya. Saya tambah marah. Nah hal kayak gitu yang kadang-kadang kita nggak sadari. Ya, sehingga itu yang tadi saya bilang api yang menyala-nyala api kasih itu makin lama makin redup. Kalau kita tidak bisa menyadari bahwa ternyata ini menjadi satu luka dalam relasi kita. Ya, jadi itu Bapak Ibu Saudara sekalian perlu sekali untuk kita bisa menyadari ini, ya.
Oke, jadi sebagai kesimpulan ya, saya mau mengatakan bahwa revival sekali lagi bukanlah itu bicara tentang suasana. Wah, suasananya tuh benar-benar bisa semuanya menangis. Bukan. Revival itu adalah perubahan. Ya. Ada perubahan enggak? Saya seperti ini, saya berubah. Dan berubah itu enggak perlu sampai drastis, ya. Perubahan sedikit demi sedikit. Revival bukanlah bicara soal emosi, tapi soal transformasi. Ya, ini kita perlu mengerti. Dan revival bukanlah kebaktian yang besar, tapi kasih yang besar. Ya, jadi ingat sekali kalau bicara kebaktian, revival, ya, dalam itu bicara tentang kasih, bicara tentang kesaksian hidup yang nyata. Kasih yang dihidupi setiap hari, ya, itu adalah wujud nyata kebangunan rohani yang paling nyata dalam hidup kita. Amin. Ya. Jadi bukan cuma seminggu sekali, bukan cuma sebulan sekali. Every day, setiap hari ada tantangan untuk itu. Bagaimana suami bisa mengasihi istri. Bagaimana istri bisa menghormati suami. Gak mudah. Bagaimana orang tua bisa sabar sayang kepada anak-anaknya. Bagaimana anak-anak juga belajar untuk bisa taat dan hormat sama orang tua. Ya, kasih dimulai dari keluarga, saudara seiman, baru orang lain. Ya, kasih di dalam keluarga dan saudara seiman inilah yang akan memulihkan gerejanya. Ya, semua gereja, saya percaya, pertumbuhan gereja yang sehat, pertumbuhan gereja yang baik, itu akan sangat-sangat ditentukan bagaimana keluarga masing-masing. Keluarga masing-masing akan sangat ditentukan oleh kesehatan emosi setiap orang. Amin, kita rindu keluarga kita juga bertumbuh. Bukan dengan membuat program yang lebih baik. Bukan cuma itu maksud saya. Ya, program yang bisa lebih baik kita bisa bikin pakai konsultan, pakai apa yang tapi kalau keluarga-keluarganya ini nggak dipulihkan, sulit. Keluarga-keluarga yang dipulihkan ini juga tergantung daripada individu-individu yang bisa mengerti tentang kebutuhan emosional ini. Ya, sebagai perenungan yang pertama. Saya mengajak kita bertanya, apakah api kasih di dalam hati kita masih menyala-nyala enggak? Apakah saya di rumah masih punya kasih enggak? Atau sekarang ini sedang dipenuhi dengan kemarahan kebencian? Siapakah yang menjadi prioritas dalam hidupmu? Yang penting itu pekerjaan, pelayanan, atau justru keluarga? Yang ketiga, apakah Anda rindu melihat revival gereja Anda? Kebangunan rohani yang sesungguhnya. Ya, mulailah dengan revival pribadi kita masing-masing di dalam keluarga kita. Karena itulah yang menjadi akarnya. Yang akan bisa membuahkan hasil yang berlipat ganda. Ya, nggak ada keluarga yang istimewa. Nggak ada keluarga yang sempurna. Kita bisa melihat, keluarga lain lebih hebat, lebih bagaimana. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Semua keluarga punya problem. Saya melihat banyak semua keluarga juga sama. Ya, apapun keluarga Anda, gimana pun kondisinya, ya, jangan ditinggalkan. Jangan dibenci. Jangan dihina, tapi datang sama Tuhan, minta kekuatan Roh Kudus untuk kita bisa memulihkan. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Biarlah setiap kita merenungkan tentang api kasih yang harus dimulai dari dalam diri kita sendiri. Jangan melihat anggota keluarga kita yang lain. Tapi ambil satu komitmen, saya harus memulai dari diri saya. Untuk memulai menerapkan kasih yang Tuhan
sudah nyatakan dalam hidup kita. Kasih tanpa syarat, kasih agape. Apapun kondisi keluarga kita, saya mau mulai dengan diri saya. Transformasi hidup saya akan lakukan demi keutuhan, pemulihan keluarga masing-masing. Tuhan, Engkau melihat, Engkau mendengar jeritan hati kami yang terdalam. Engkau tahu Tuhan, apa kerinduan kami masing-masing. Kami rindu Tuhan untuk melihat setiap keluarga dibangkitkan. Setiap keluarga mengalami kebangunan rohani. Api kasih biarlah menyala-nyala di dalam setiap rumah tangga Tuhan. Sehingga rencana Tuhan di dalam setiap keluarga boleh nyata, boleh terjadi. Sehingga kami mengalami satu pertumbuhan dan kami akan menikmati kebahagiaan yang Tuhan sediakan. Revival dalam keluarga akan membangkitkan gereja yang luar biasa Tuhan. Kami rindu umat Tuhan benar-benar dipakai, dikuduskan, dimuliakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan saya bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih.